selanjutnya monggo dipersilakan De Medi untuk menyampaikan laporan aktualisasinya. Waktunya 10 menit ya, jangan panjang-panjang. Jadi sampaikan pokok-pokoknya saja, terutama terkait dengan kegiatan inti yang Anda lakukan. Saya kira begitu ya. Silakan De Medi untuk menyampaikan. Monggo. Baik, terima kasih Pak Slamet, Pak Bangkit, dan Mas Panji beserta dua rekan saya, Mas Kostu dan Mbak Virgin. Selamat pagi, semoga semuanya sehat selalu. Berikut ini saya akan coba sampaikan secara ringkas pelaksanaan aktualisasi diri saya terkait dengan peningkatan mutu pembelajaran dengan pendekatan blended learning pada Prodi Humas UPN Veteran Yogyakarta. Nah, untuk blended learning sendiri sebelum viral corona terkait lockdown kampus itu di Prodi Humas belum pernah dilakukan sama sekali. Blended learning artinya ada penerapan e-learning di Prodi Humas sebelumnya belum pernah sama sekali, bahkan di UPN sendiri juga secara global masih sangat sedikit sekali. Sehingga kalau saya pribadi secara di luar dugaan saya, wabah COVID-19 ini juga menguntungkan program saya karena begitu lockdown, rektorat juga akhirnya menyampaikan pemberlakuan kuliah daring secara masif di semua prodi, sehingga program saya bisa dibilang berjalan dengan lancar. Yang menjadi persoalan adalah karena saya di proposal seminar ini, saya menuliskan aplikasi Moodle, yaitu punyanya UPN. Nah, itu ternyata tidak bisa digunakan secara optimal, Pak. Karena kalau dari pengalaman di lapangan, punyanya UPN ini justru susah diakses. Yang pertama itu. Yang kedua, penggunaannya juga dianggap tidak mudah. Sehingga dosen-dosen itu lebih banyak menggunakan produk-produk umum seperti produknya Google, yaitu Google Classroom untuk kuliah yang tidak video conference, yang untuk video conference menggunakan aplikasi Zoom seperti ini. Nah, ini yang menjadi kendala kami. Nah, ini seperti ini, sebelumnya tidak ada. Sehingga ketika dipaksakan, ya saya baru bisa uji coba untuk mata kuliah MPK. Saya kemudian ditunjuk sebagai admin untuk mengelola Moodle ini yang tadinya tidak ada, sehingga sudah ada, sehingga saya bisa input mata kuliah dan lain sebagainya. Saya disetujui di admin, sehingga saya bisa mengelola semuanya. Nah, terkait dengan uji coba Kampus Merdeka, alhamdulillah juga ini bisa terlaksana masih dalam lingkup satu fakultas, karena Bu Dekan waktu itu menyampaikan juga silahkan jika memang dosennya tidak berhalangan dan berkenan bisa diuji cobakan langsung koordinasi dengan dosen yang bersangkutan. Nah, saya uji coba dosen HI mengajar di Prodi Humas dan saya dosen Humas bekerja sama dengan dosen komunikasi mengajar di Prodi Administrasi Bisnis. Nah, ini juga alhamdulillah bisa berjalan dengan baik dengan pendekatan blended learning, yaitu masih menggunakan basis aplikasi Zoom. Untuk penggunaan aplikasi e-learning-nya UPN sendiri ini memang banyak sekali kendala, Pak. Karena salah satu hal yang mendasar adalah dosen harus mengenroll mahasiswa. Jadi mahasiswa itu nanti prosesnya adalah harus register dulu, submit dari email, nanti verifikasi, nanti untuk masuk per kelas itu harus di-enroll. Nah, ini dosen-dosen menyatakan prosesnya terlalu panjang dan ribet, sehingga beralih ke Google Classroom. Kalau Google Classroom memang semua mahasiswa sudah memiliki akun email, Gmail, sehingga cukup dengan join menggunakan kode kelasnya. Nah, itu dianggap dosen-dosen lebih mudah. Untuk terkait dengan video conference, menggunakan Zoom sudah lebih diminati karena aplikasinya fitur-fiturnya mudah, penempatannya dan lain sebagainya. Hanya saja terkait dengan blended learning ini, kendala dari mahasiswa yang pertama, belum semua dosen itu memiliki kemampuan transfer knowledge yang bisa sesuai dengan daring. Jadi kadang-kadang masih ada bias makna dari penjelasan kalau via Google Classroom ataupun e-learning-nya UPN seperti ini, karena harus dijelaskan. Anak-anak itu lebih bisa menerima ketika ada tatap muka meskipun biasanya seperti ini. Nah, sementara kendala utama menggunakan video conference adalah kebutuhan bandwidth atau kuota yang sangat tinggi, sehingga menjadi ya keluar bersama apakah bagaimana solusinya. Ternyata di sisi lain
Rektorat menyampaikan adanya subsidi kuota untuk mahasiswa. Untuk yang dosen dan tenaga pendidikan belum, sehingga difokuskan kepada kebutuhan mahasiswa yang jumlahnya sangat banyak, sementara mata kuliah yang harus diikuti secara daring itu banyak sekali, sehingga diberikan fasilitas 30 GB untuk para mahasiswa untuk bisa mengikuti perkuliahan secara daring. Kendala-kendalanya secara umum itu, Pak. Kemudian instruksi rektorat juga memang dipublikasikan di e-learning-nya UPN dan di grup-grup WhatsApp terkait dengan pembelajaran daring ini. Sehingga semuanya secara mendadak terkait dengan COVID-19 harus menyesuaikan dengan daring. Nah, ini juga menjadi tersendiri. Meskipun di sisi lain juga sosialisasinya sudah di grup WhatsApp, panduannya juga ada, tapi untuk prakteknya memang saya juga menyesuaikan instruksi rektorat karena Pak Rektor menyampaikan membebaskan dosen dan mahasiswa memilih aplikasi yang bisa digunakan yang dianggap paling mudah itu apa. Sehingga ketemu kesimpulannya aplikasi kuliah non-video conference adalah Google Classroom dan video conference menggunakan aplikasi Zoom. Itu yang menjadi kesimpulan terkait pelaksanaan blended learning di Prodi Humas. Alhamdulillah saya juga bisa masuk di Prodi AB dan saya juga bisa masuk di Prodi HI terkait dalam konteks sosialisasinya. Begitu pula dengan Prodi HI masuk di Prodi Humas. Mungkin itu Pak sedikit ringkasan dari program aktualisasi saya yang sudah saya jalankan. Mungkin selebihnya saya menerima untuk diskusinya saja biar lebih cepat begitu. Terima kasih Pak Selamat, Pak Bangget dan Mas Panji. Mohon arahan dan masukannya. Silakan. Baik, terima kasih De Meti Trilaksono di Abadi. Untuk selanjutnya dipersilakan Pak Panji untuk sekali lagi. Oke, siap Pak. Selaku mentor, monggo. Terima kasih Pak. Ternyata memang COVID ini salah satu ada membawa hikmahnya juga Pak. Nah tadi dosen dipaksa untuk bisa melakukan kuliah secara daring. Gitu, Pak. Termasuk kami juga Pak. Oh iya Pak. Tapi memang kelemahan di kami itu dari sistem informasinya Pak di UPN itu memang tidak siap ketika ada kondisi-kondisi darurat seperti ini. Bahkan di kondisi normal saja memang sulit sekali untuk menggunakan e-learning yang dibuat oleh UPN karena prosesnya sangat panjang dan rumit gitu. Jadi nyaris sebagian besar itu justru menggunakan Google Classroom karena lebih mudah, lebih simpel dan ringan juga di handphone bahkan begitu. Yang dilakukan Mas Medi kemarin memang sudah cukup baik ya, sudah inisiasinya sangat baik dengan menggandeng beberapa prodi untuk diajak bekerja sama dalam penyelenggaraan kuliah daring ini yang sebelumnya juga tidak pernah kita lakukan. Biasanya hanya kuliah umum yang melibatkan banyak mahasiswa gitu di satu tempat gitu. Tapi ini dengan model baru jauh lebih praktis sebenarnya lewat daring ini. Mahasiswa bisa berbelanja mata kuliah, misalnya dia mau ikut apa tinggal join saja di kelas itu. Saya pikir ini buat kami juga menjadi awalan yang bagus Pak di Prodi. Kalau di tempat lain itu sudah mengharuskan mata kuliah itu diajarkan minimal berapa kali lewat e-learning gitu. Jadi di tempat kami itu belum. Di beberapa kampus sudah mensyaratkan itu. Dan mungkin setelah ini kami juga akan mencoba membuat regulasi itu bahwa perkuliahan itu akan juga diisi beberapa persen lewat e-learning ini. Ngaten Pak, selamat. Terima kasih. Ini untuk yang lainnya menjadi hambatan, kalau untuk Medi ini malah menjadi pendorong. Karena sejak awal memang mencoba menerapkan gabungan e-learning dengan klasikal. Betul, Pak. Melibatkan pengajar dari lintas jurusan atau fakultas yang lain, interaksi dengan pengajar fakultas yang lain. Baik, untuk selanjutnya dipersilakan Pak Subangkit Mulyono selaku penguji untuk memberikan masukan terkait dengan apa yang sudah disampaikan oleh Medi ini. Monggo dipersilakan Pak Bangkit. Terima kasih kembali Pak Panji, Pak Selamat, dan Mas B. Ini ada dua hal yang penting bagi saya. Satu, saya
seneng, satu saya kritik. Yang Boleh, seneng, silakan. Yang senang dulu. Di kata pengantar itu Mas Medi tidak menyantumkan H. Oh, ya, justru itu yang saya senangi. Justru saya harapkan teman-teman yang lain jangan mencantumkan H. Kenapa? Saya nggak enak dengan Pak Royo. Pak Royo juga sudah haji. Oh iya, geng. Ya kan? Baiknya tidak, karena haji itu bukan gelar. Ya kan? Haji bukan gelar. Nanti tolong kalau mau nampilkan haji tambah aja syahadat saya, sholat saya, zakat saya sekali. Baik, Mas Medi, teman-teman kalau yang lain mau mencantumkan nama saya biar saya senang, jangan pakai H. Nah, biar nanti di kelompok berikutnya Bu Ekor ini jadi moderator, ternyata tidak ada yang pakai H, Haja. Pak Bu Ekor ini sudah Haja juga kan? Akhirnya nggak usah pakai. Itu gelar ibadah kok dipakai nanti sodako. Banyak nanti. Oke, ini yang senang saya, tolong kesenangan saya disampaikan ke teman-teman yang lain kalau bisa. Baik, Pak. Nanti kami sampaikan. Nah, yang kecewa, bukan kecewa, yang kritik ini. Silakan. Itu daftar isi dengan halaman realisasi beda. Oh, oke Pak. Contohnya, tujuan di daftar isi itu halaman 2, ya kan? Tapi di dalam naskahnya itu halaman 17. Nah, kemudian kesimpulan di daftar isi halamannya 33, tapi di dalamnya halaman 99. Nah, itu salahnya, kalau salah satu halaman saja mesti kita maklumi, gulai angel banget ini. Pak, Pak, ngapunten. Oke, kalau gitu satu materi aja yang saya lihat di tujuan saja di halaman 17 di berarti saya kan membaca betul kan ini berarti ini. Nggih, Pak, matur nuwun. Halaman 17 gulai angel banget ini soalnya. Halaman 17. Nah, tujuan. Karena di sini, ya kan, di sini tujuannya kok hanya mengacu pada aneka, ya kan? Harusnya tujuannya kepada substansi. Substansinya apa? Peningkatan mutu pembelajaran, ya kan? Substansinya peningkatan mutu pembelajaran menggunakan atau melalui metode apa? Blended learning, ya kan gitu. Sebetulnya tujuan itu yang utama itu meningkatkan mutu pembelajaran menggunakan blended learning apa saja kan gitu. Ya kan? Seperti Google Classroom dan sebagainya itu termasuk kelompok itu juga. Oleh karena itu nanti di kesimpulannya saya sudah membaca cukup oke lah, nanti berbagi bisa, kalau tidak nggak apa-apa. Itu seperti Mas Uju tadi. Cek audio. Mas Uju tadi, blended Pak, bagian peningkatan seberapa banyak, gitu loh. Pak Bagir, mohon maaf, tadi bagian kesimpulan diulang pas putus-putus. Ya, tadi kesimpulan sebetulnya tidak terlalu fatal, tetapi intinya harus menjawab blended learning-nya itu seperti apa. Baik, Pak. Tentunya menjadi seperti apa. Dari sebelumnya hanya segini, setelah itu menjadi seperti itu. Contoh tadi dari Pak Panji tadi. Jadi dijelaskan di kesimpulan gitu ya, Pak? Hanya yang grand output-nya kan. Jadi misalnya yang dengan blended learning itu kesimpulannya mahasiswa lebih bisa belanja sesuai dengan, nah gitu misalnya gitu. Ya kan, jadi meningkatkan mutu pembelajaran itu lebih-lebih kalau ditambah tambahan hasilnya yang dosen kemarin tidak begitu familiar dengan blended learning, macam-macam tadi, karena kondisi COVID ini menjadikan bisa, ya kan, seperti yang sampai sama tadi. Jadi bukan lagi menjadi hambatan, tapi justru menjadi tantangan yang meningkatkan mutu. Itu kesimpulan itu, ya kan. Jadi yang tadi bagus itu kesimpulannya. Sehingga begitu judulnya peningkatan mutu pembelajaran, ya kan, dengan blended learning, itu langsung buat kesimpulan, sudah tahu jawabannya kan. Siap, Pak Bagir, matur nuwun. Tapi sebetulnya sudah tersirat.
sudah tersirat dan tersurat, hanya terlalu gladrah aja. Hanya yang di tujuannya aja, Mas Medi. Siapa? Terus. Yang intinya tujuannya buang tujuannya. Tujuannya malah Qur'ane katok ini, ya kan? Oh iya, Pak. Aja justru substansinya tidak ada. Tolong yang dilengkapi yang tujuan, ini yang tujuan dirubah itu wajib hukumnya. Kalau yang kesimpulan itu hukumnya sunat. Baik, siapa? Hukumnya wajib. Halaman disesuaikan daftar isi dengan realisasi itu wajib hukumnya. Demikian Mas Selamat, terima kasih. Pak Bangit mau tanya dulu Pak Bangit. Ya. Untuk yang tadi di kesimpulan itu, yang aneka itu saya ringkas, kemudian saya tambahi terkait perkembangan blended learning-nya, atau di semuanya menjadi blended learning tanpa masukkan poin aneka? Boleh, jika aneka itu poin sendiri. Jadi sebetulnya kesimpulan itu dua. Kesimpulannya yang satu tentang beberapa blended learning dikaitkan dengan mutu, kegiatan mutu, ya kan? Yang satunya tentang aneka. Gitu aja. Jadi nanti dengan adanya ini maka kualitas soft skill-nya yang aneka tadi para dosen itu menjadi lebih bagus kan gitu. Oke, Pak. Jadi kesimpulan utamanya itu yang substantif. Baik. Berikutnya yang aneka tadi, karena di dalam bab 4 kan aneka juga dibahas juga. Iya. Intinya 2 poin itu sebetulnya. Baik Pak, matur nuwun Pak Bangit arahannya. Ya silakan kembali Pak Selamat. Cukup Pak Bangit, baik terima kasih. Jadi prinsipnya laporan sudah bisa diterima dengan sedikit perbaikan terutama tadi di penomoran terkait dengan daftar isi. Itu memang harus diperbaiki. Kemudian terkait dengan perumusan tujuan dan spesifikasi kesimpulan terutama terkait dengan hasil. Saya kira itu dengan demikian sekali lagi laporan aktualisasi Medi ini sudah diterima. Semoga saja dengan begitu maka jambangnya semakin lebat karena sudah hilang C-nya. Saya kira begitu. Terima kasih.